hadis itu kan penulisannya itu paling awal kan akhir abad ke-8, abad ke-9. Jadi itu sudah 200 tahun setelah Muhammad. Jadi kalau di dalam iman Kristen itu ya tulisan-tulisan bapak-bapak gereja awal tadi. Nah, makanya sebetulnya kesenjangan itu terjadi pada kalangan Muslim, misalnya ya, untuk memenuhi sanad. Sanad itu mata rantai yang sambung pada zaman Muhammad. Itu disusunlah nama-nama. Nama-nama yang asal dari A diterima dari B dari C sampai pada zaman Nabi Muhammad. Itu tidak boleh putus. Artinya itu menjadi klasifikasi hadis yang otentik, begitu kan? Itu berapa nama yang muncul di situ coba? Nah sekarang kalau dalam konteks gereja itu sangat dekat takut, karena sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Kalau di Quran ada hadis berupa tafsir penjelasan resmi ayat sucinya, bagaimana dengan kitab suci kita? Terus ada lagi, dalam perbandingan salinan PB dan manuskrip kuno, penulisan Plato, Pliny Secundus, Aristoteles, hanya ada masing-masing 7 salinan PB. Namun ketokohan para ilmuwan ini sangat dikenal dalam bidang ilmu pengetahuan. Apakah ini sebuah kebetulan atau kesenjangan para penulis atau filsuf tersebut untuk sebuah popularitas? Bagaimana penjelasan rincinya? Sebentar, yang pertama tadi hadis. Hadis ya, itu beda. Karena apa? Hadis itu kan penulisannya itu paling awal kan akhir abad ke-8, abad ke-9. Jadi itu sudah 200 tahun setelah Muhammad. Jadi kalau di dalam iman Kristen itu ya tulisan-tulisan bapak-bapak gereja awal tadi. Nah, makanya sebetulnya kesenjangan itu terjadi pada kalangan Muslim, misalnya ya, untuk memenuhi sanad. Sanad itu mata rantai yang sambung pada zaman Muhammad. Itu disusunlah nama-nama. Nama-nama yang asal dari A diterima dari B dari C sampai pada zaman Nabi Muhammad. Itu tidak boleh putus. Artinya itu menjadi klasifikasi hadis yang otentik, begitu kan? Itu berapa nama yang muncul di situ coba? Nah sekarang kalau dalam konteks gereja itu sangat dekat karena misalnya ya, tadi saya sampaikan tulisan-tulisan yang pertama sekali dekat dengan Alkitab, artinya dekat dengan para rasul itu Apostolic Fathers. Papias itu muridnya Yohanes, Polikarpus muridnya Yohanes, Ignatius muridnya Petrus misalnya, Clement dari Roma muridnya Paulus dan Petrus. Terus kemudian dari Paulus Paulus, Petrus, Linus, Clement, Anakletus itu kan terus ada kesinambungannya. Begitu juga muridnya Yohanes, Polikarpus, Irenaeus, punya murid Hippolytus. Bedanya apa dengan hadis? Di hadis nama-nama yang dimunculkan dalam periwayatan itu tidak menulis dokumen. Sementara dalam iman Kristen, murid-muridnya Rasul itu juga menulis dokumen. Ignatius dari Antioquia itu menulis 7 dokumen yang meneguhkan gereja-gereja yang ditinggalkan sebelum dia mati syahid di rumah pada tanggal 22 Februari tahun 107. Itu jelas sekali disebutkan. Dia meneguhkan gereja di Korintus, dia menulis surat pada Polikarpus, dia menulis surat, dan surat-surat penggembalaan itu dikenal sebagai surat-surat Ignatius. Maka orang mengatakan Yesus baru jadi Tuhan tahun 325 itu orang tidak ngerti sejarah itu. Jauh sebelum konsili Efesus, konsili Kalsedon, Kristus sepenuhnya Allah, sepenuhnya ilah itu sudah ada dalam tulisan Ignatius. Nah, Ignatius itu tidak dikenal kadang-kadang di lingkungan gereja Protestan. Ini yang menjadi suatu missing link yang akhirnya kita ini bingung ketika menghadapi ya seperti pertanyaan Bapak tadi, perbandingannya dengan hadis dan enggak sebanding. Karena iman Kristen jauh lebih akurat dong, jelas. Semua yang disebut namanya itu nulis dokumen kok. Atau contoh akibatnya apa? Akibatnya gini. Dalam Islam misalnya, nama seorang ditulis ya, dimasukkan dalam perawi hadis, tetapi
isinya bisa berbeda. Misalnya nama Abu Hurairah sama-sama muncul di hadis yang meriwayatkan anak yang nyari dikorbankan dari Ibrahim itu Ishak. Tapi di hadis yang lain anak yang nyari dikorbankan itu Ismail. Kedua riwayat hadis itu mencantumkan yang salah satunya sama, yaitu Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah disebut namanya sama kok? Satunya ngomong Ishak, satunya ngomong Ismail. Karena Abu Hurairah tidak menulis kitab. Nah, sementara Ignatius menulis buku, Hippolytus menulis buku, Irenaeus menulis buku itu. Lah, harta kekayaan rohani seperti ini kok nggak dihormati bagaimana? Saya itu heran. Makanya itu dalam gerakan-gerakan saya yang terakhir ini, saya selalu banyak, baik itu beredar di Protestan, Katolik, Ortodoks, supaya memberi keseimbangan, ada jembatan pemahaman yang bisa dilakukan oleh kita semua. Itu saya kira tentang perbandingannya hadis dengan tradisi gereja, penafsiran. Lalu yang kedua apa tadi? Halo? Halo Pak, ya tentang ajaran-ajaran filsuf yang Oh iya, oke. Apa terjadi kesenjangan? Pertama kali begini ya. Oh, bukan, maksudnya bukan kesenjangan. Apa? Jadi mungkin saya baca pertanyaannya aja ya Pak ya. Jadi dalam naskah tadi yang di paparan, dalam perbandingan salinan PB dengan manuskrip kuno, ada 3 penulis, Aristoteles, Plato, Pliny, Aristoteles, dan ditemukan ada 7 salinan, kira-kira gitu ya, kalau tidak salah. Namun ketokohan para ilmuwan ini kan sangat dikenal dalam bidang ilmu pengetahuan. Apakah ini sebuah kebetulan atau kesengajaan para penulis tidak memunculkan tulisan itu demi popularitas pada waktu itu? Nah, mungkin ada penjelasan dari kajian sejarah Pak pembicara. Siapa Penulis kasih yang dari mana ya? Penulis Saputra ini? Perjanjian Baru atau penulis mana? Nah, di dalam tabel tadi itu Iya, kan betul. ada jumlah yang maksudnya di situ kan menarik karena di 3 filosof yang tenar itu kan ada 7, cukup kecil ya, padahal yang lain tuh cukup banyak ya. Nah, terus yang dibandingkan dengan apa? Demi popularitas itu untuk Kristen atau? Nah, maksudnya apakah masih ada lagi yang lain ataukah cuma hanya 7 itu ya? Iya, oke. Karena periode tahunnya cukup panjang itu 1300 Iya, tahun ya. betul. Ya, memang cuma hanya itu naskahnya yang ditemukan. Tidak ada lagi naskah yang lain yang ditemukan. Jadi artinya gini loh, saya memunculkan perbandingan itu untuk membuat satu analogi. Kalau Plato yang jaraknya 1300 tahun, naskahnya hanya 7 aja, kalian percaya. Kenapa Perjanjian Baru naskahnya lebih dari 5.000, bahkan di antara naskah itu ada yang berjarak hanya puluhan tahun kita tolak gitu loh maksudnya. Tetapi itu dibuktikan karena apa? Karena Perjanjian Baru itu naskah yang diimani, disebarkan. Makanya di tengah-tengah situasi penganiayaan saat Imperium Roma saat itu dan bisa menyebarkan dokumen yang begitu besar itu sesungguhnya jumlah yang sangat fantastik gitu. Maksud saya itu. Saya kira itu. Baik, makasih. Ya, makasih Pak. Oke, ada pertanyaan dari Bu Mary. Anak-anak muslim sejak kecil dididik secara serius dan metodis hal-hal yang menyerang Alkitab. Misalnya katanya Alkitab sudah dipalsukan. Bagaimana menurut Bapak seharusnya kurikulum gereja dan pendidikan agama Kristen di sekolah dapat menolong anak-anak Kristen sejak dini dalam rangka mengantisipasi atau menjawab tantangan di atas? Ya, itu sebetulnya lama sudah saya gumuli ya. Makanya saya di Malang itu membuat museum kafe. Museum kafe itu tujuan saya sebetulnya kan tidak mungkin anak-anak muda, anak-anak remaja itu dipaksa untuk membaca naskah-naskah berat. Kan begitu kan, makanya harus dijembatani. Karena lifestyle-nya anak-anak muda itu sekarang pada ngafe ya. Kemudian sambil di situ ada wifi, ada nonton apa, kan dikasih tontonan yang menarik yang bisa mengasah intelektual mereka, khususnya kesadaran historis tentang kitab suci kita sendiri. Makanya di Museum Cafe itu konsepnya sebetulnya cukup menarik ya. Naskah Dead Sea Scroll yang disimpan di Museum Israel itu saya tampilkan di situ dalam bentuk replikanya.
Hanya ukurannya kalau di Israel itu kan 7 meter lebih, kalau di tempat saya hanya 3,5 meter, jadi itu diperkecil. Tapi lengkap tulisan Nabi Yesaya dari pasal 1 sampai pasal 60-an itu. Kemudian naskah-naskah yang membuktikan tentang penyalipan Yesus. Itu juga saya munculkan itu di gambar-gambar gitu ya, ditempel di tembok-temboknya. Kesaksian tentang penyalipan Yesus oleh Flavius Josephus, oleh Tacitus, oleh Maraben Serapion, itu saya tampilkan satu di situ. Perkembangan huruf, dari huruf di zamannya Musa yang dikenal dalam prasasti Sinai, huruf pada zaman kerajaan Daud yang dikenal dengan Paleo Hebrew, prasasti-prasasti dari zaman Raja Daud, kalender Geser, kemudian setelah kerajaan Israel terpecah menjadi 2, prasasti Teldan, itu kan sesuatu yang jangankan di kalangan anak muda, di kalangan para para seminarian pun itu kan tidak terlalu mereka minati. Karena apa? Dia sekolah di seminari, sekolah di STT, kan kebutuhan jemaat tidak mengarah ke sana. Kan gitu kan? Nah, padahal segala sesuatu kalau tidak diprogram secara paksa, itu tidak akan diminati orang. Pengalaman saya ketika banyak anak-anak muda yang tertarik dengan kilau dari agama lain meninggalkan Kristus, orang tuanya bingung, pendetanya bingung, majelisnya bingung, dibawa ke saya. Ada yang tertolong kembali untuk mengerti iman Kristen secara benar apabila pergumulannya teologis. Tapi kalau pergumulannya itu karena pacaran, itu agak sulit karena subjektif. Nah, ini coba saya rangkai ya. Tapi alangkah baiknya apabila yang saya sampaikan itu juga bisa diterjemahkan dalam konteks kurikulum. Ini yang belum dilakukan. Tetapi beberapa murid saya itu di beberapa gereja ya, ada yang dari gereja Protestan, ada yang gereja Ortodok, ada yang dari gereja GBI, ya, macam-macam. Itu sudah nyusun minimum untuk anak sekolah minggu mereka. Paling tidak mereka tidak awam bahasa kitab suci itu ditulis dalam bahasa apa. Sekalipun mereka mungkin belum belajar alef bet gimelnya, nanti mungkin kalau misalnya itu bisa dirancang sejak kecil dia belajar juga nggak apa-apa. Tapi kalaupun tidak, dia tidak alergi ketika mendengar teks-teks berbahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Ya mungkin bagi orang-orang sebelum kita ini kan gereja yang masuk ke Indonesia itu kan gereja Barat. Nah di Barat kan zona aman, sama-sama percayanya, apanya yang dipersoalkan lagi. Mau Katolik, mau Protestan, ya sama percaya pada Tuhan Yesus. Hanya bedanya kan hal-hal soal Maria, hal-hal soal Deuterokanonika tadi kan itu kan kemudian menjadi masalah. Karena nggak ada mainan lain kecuali mainan sesama Kristen. Akhirnya konflik dari dalam ini tidak produktif. Itu yang ingin saya sampaikan, makanya perlu dirancang bangun kurikulum yang memang bisa mencakup hal itu. Bandingkan sekarang kurikulum untuk anak-anak Muslim, baik itu dari SD, SMP, SMA, itu tidak hanya menyangkut aspek teologis. Ada sejarah peradaban Islam, ada bahasa Arab, ada Quran, ada hadis, itu lengkap. Jadi diberi ruang. Lah kita enggak. Saya itu diminta kuliah tamu di beberapa perguruan tinggi negeri yang konteksnya misalnya bagaimana iman Kristen menjawab tantangan zaman khususnya di masyarakat yang lintas agama. Itu kurikulumnya sama saja. Jadi kalau tidak dia bersifat umum ya, misalnya etika kedokteran dan sebagainya, itu kan umum, itu nggak usah Kristen pun kan normanya sama. Tapi begitu kita ngomong teologi itu dianggap seolah-olah kita jangan menyangkut hal yang nantinya bisa sensitif. Sensitifnya yang mana? Karena kita tidak terbiasa hidup dalam sensitivitas itu. Dulu saya sering ditegur sama ketua sinode saya, kenapa Mas Bambang itu sering memberi diskusi-diskusi di kalangan teman-teman Muslim, dan itu ada laporan orang yang takut masuk. Pak Bambang kok sekarang sering memberi ditafsirkan perdebatan, padahal bukan perdebatan itu. Saya diundang ke misalnya majelis taklim ngomong, itu dulu saya masih muda, saya kan begitu. Nah, kemudian ada teman yang ngikuti saya itu majelis dari gereja GKJW. Dia bilang, loh Pak,
Nah, saya ikut Pak Bambang itu malah habis ceramah tangannya dicium sama santri-santri. Mana ada perdebatan? Saya ini orang Jawa kan. Orang Jawa kan ngomong kan tidak mungkin saya model Christian Prince atau Saifuddin Ibrahim yang ngotot-ngotot kemudian nggak mungkin lah. Kalau saya ini punya filosofi, kalau sesuatu yang benar itu disampaikan dengan cara yang sejuk mungkin tidak langsung menarik, tapi mengganggu. Nah itu tinggal bagaimana kemasannya. Saya sangat terilhami oleh sabda Yesus. Barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Nah orang mau tanya memang dia tidak ngerti, kenapa harus kita musuhi gitu loh. Nah itu yang saya ingin sampaikan. Jadi kalau filosofi saya, kalau kita ini harus ngadepi orang lain dalam suasana, dalam posisi biner, berhadapan-hadapan, itu bukan Indonesia. Itu yang tidak akan menang yang seperti itu. Itulah yang dalam filosofi wayang disebut buta lorek jam songo mati. Buta itu raksasa itu yang lorek-lorek itu yang bajunya gampang dibaca itu kan gampang mati itu. Jam 9 masuk kotak itu. Tapi kalau kesatria bajunya batik kayak saya gini kan nggak mati-mati. Karena langkahnya kan sulit bisa ditebak. Itu kira-kira filosofi seperti itu menghidupi pelayanan saya sehingga orang tidak dalam posisi menerima apa yang, tidak selalu menerima apa yang saya sampaikan. Tapi paling tidak memusuhi saya karena saya tidak pernah memusuhi mereka. Ini yang diterjemahkan dalam konteks pelayanan kita di masyarakat Majemuk. Ya, demikian kira-kira. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Banua. Alkitab yang kita kenal sekarang itu aslinya tidak serapi bentuknya dan juga diambil dari berbagai sumber. Bagaimana Bapak memandang ini bahwa Alkitab sudah tidak lagi 100% firman Allah? Lalu terkait dengan Alkitab yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa, apakah hal ini dikatakan mendistorsi keaslian hakikat dan tulisan Alkitab? Dan apakah menerjemahkan itu dikatakan penafsiran atau eksegese terhadap ayat Alkitab? Pertanyaan ini berlaku tidak hanya untuk Kristen, semua agama. Mana ada sekarang teks yang diterjemahkan tidak mengalami pergeseran. Tapi paling tidak, kita kan dilengkapi dengan metode-metode terjemahan. Jadi tidak usah ngomong Alkitab, ngomong Quran, ngomong beda, sama saja kebudayaan di mana kitab suci itu berasal beda dengan kebudayaan kita. Kan begitu kan? Beda sistem kalendernya, beda hitungan-hitungan sehari-harinya. Dalam dulu kan nggak ada kilometer, yang ada itu sekian hasta, sekian mil. Nah itu diterjemahkan dalam bahasa kita ya bisa persis sama. Nggak usahlah jauh-jauh ke Alkitab. Zaman Majapahit belum ada rupiah, sekarang ada rupiah. Lalu bagaimana kita menerjemahkan rong laksa patang tali itu mata uangnya berubah? Maka kemudian dilakukan yang namanya dynamic equivalent translation, menerjemahkan dengan mencari ekuivalen makna meskipun simbolnya beda. Itu tidak boleh ditanyakan untuk Alkitab karena yang lain pun juga seperti itu. Ya, nggak boleh ditanyakan untuk Alkitab karena kalau kita menanyakan itu khusus untuk Alkitab berarti Alkitab boleh kita kritik, yang lain nggak boleh kita kritik. Itu tidak seperti itu. Yang kedua ya, Alkitab tidak yang ada sekarang tidak serapi. Mana pernah kita pernah rapi? Mana pernah Quran pernah rapi? Mana pernah Plato pernah rapi? Ya justru karena bentuk modern sekarang ini kitab suci kita sudah dari papirus, dari gulungan, kemudian menjadi kodek, dari kodek menjadi kitab berjilid yang rapi dengan indeks, itu kan perkembangan zaman. Itu sama sekali tidak menurunkan derajat kitab suci. Ya, pertanyaan ini saya jawab. Ini nggak boleh ditanyakan untuk Alkitab. Harus ditanyakan untuk semua kitab agama. Harus ditanyakan untuk semua dokumen-dokumen kuno. Dan tidak pernah ada dokumen kuno yang rapi. Tidak pernah ada Quran yang rapi. Tidak pernah ada Taurat yang rapi. Tidak pernah ada Injil yang rapi. Semuanya memang berasal dari fragmen-fragmen yang dikumpulkan. Tetapi justru keunggulan iman Kristen, semua itu terdata dengan baik. Kalau ada perbedaan varian naskah disusun dalam kritikus aparatus, itu tidak terjadi untuk Quran. Karena dalam konteks Al-Quran ketika terjadi
perbedaan-perbedaan teks itu dibakar, yang kita nggak pernah kita bakar. Jadi banggalah saya menjadi seorang Kristen dengan kitab suci yang diwarisi dengan kejujuran, dengan analisis yang seksama, ya, dengan berbagai metode yang bisa kita pakai. Kalau dikatakan kalau gitu Alkitab bukan firman Tuhan, definisi firman Tuhan apa? Itu kan definisi Islam itu. Firman yang turun dari langit, mana ada firman turun dari langit? Di dalam sejak awal sejarah Yahudi, yang namanya Taurat berbicara dalam bahasa manusia. Tidak pernah ada firman Tuhan murni, itu pikiran Islam, bukan pikiran Kristen, bukan pikiran Yahudi. Saya kira itu ya. Halo? Ya, baik. Mungkin aturannya lagi. Saya lanjutkan. Ada beberapa pertanyaan lagi, Pak. Mungkin terakhir gitu ya. Jadi sekitar ada 3 pertanyaan lagi. Yang pertama, mohon pencerahan tentang doksologi dalam doa Bapa Kami. Yang dalam versi Matius ada yang dalam kurung gitu, karena bukan termasuk dalam teks doa asli yang diajarkan Yesus. Itu yang pertama. Dan selanjutnya dari Bapak Parlin, dalam perkembangannya gereja-gereja sekarang, apakah masih sesuai dengan gereja-gereja mula-mula? Karena banyak sekali aliran atau denominasi gereja sekarang yang satu sama lain berbeda dalam hal liturgi, pengajaran, bahkan menjadi pertentangan. Ya, terima kasih. Sudah 2 itu aja saja, Pak. Terima kasih. Iya, iya. Yang pertama doksologi. Ya, kalau Anda membaca King James, tanda-tanda kurung itu nggak pernah ada. Karena pada masa King James, naskah-naskah Alkitab yang ditemukan itu tidak selengkap sekarang. Jadi kira-kira awal abad 19 itu ditemukan Kodeks Vatikanus, Kodeks Sinaiticus di Biara Saint Catherine Sinai itu ya. Lalu itu menjadi acuan baru di dalam penerjemahan Alkitab. Nah, contoh doa Bapa Kami, doksologi yang diberi tanda kurung kotak tadi itu ada dalam praktek ibadah gereja yang sangat kuno. Kemudian di dalam teks-teks beberapa naskah itu tidak terdapat. Karena begini, pada zaman dulu orang menerjemahkan kitab suci itu lebih merupakan sebuah kegiatan liturgis ketimbang kegiatan akademis. Karena kegiatan liturgis, maka ketika orang membaca teks Alkitab yang dikaitkan dengan liturgi, tentu itu ditulis sesuai dengan kebiasaan mereka. Makanya doa Bapa Kami itu sejak tahun 90, karena itu doa yang diucapkan di jemaat sudah diberi doksologi. Nah, pada awal ketika misalnya King James diterjemahkan, itu belum ada tanda-tanda kurung seperti itu. Karena apa? Naskah yang dipakai biasanya Textus Receptus, yang diterbitkan tahun 1550-an oleh Stefanus, dan itu menjadi rujukan dari sebagian besar gereja di seluruh dunia, termasuk yang disebut naskah Patriark Konstantinopel tahun 1904. Itu yang dikenal dengan Kodeks Bisai, ya, yang berasal dari abad ke-5, dan setelah ditemukan dengan Kodeks Vatikanus, beberapa rujukan yang terkait dengan liturgis itu tidak dicantumkan. Nah, makanya kemudian lembaga Alkitab itu saya kira paling moderat itu. Karena di lembaga Alkitab itu yang Textus Receptus dimasukkan di tanda kurung, tapi nggak dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Wong itu juga bagian dari kekayaan sejarah gereja kok. Sekarang misalnya yang tanda kurung lagi itu, misalnya 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Itu ada naskah 3 saksi. Saksi yang di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Di beberapa Alkitab bahasa Inggris, tanda kurung itu dibuang sama sekali. Hanya ada 3 saksi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah 1. Ini menjadi ejekan bagi orang-orang non-Kristen seolah-olah Alkitab itu tidak asli karena ada yang ditempatkan di carat kaki dan dibuang. Terus saya bilang, sebelum kamu mengkritisi kitab suci Kristen, harus perbandingannya sejajar. Kekristenan itu sudah terbuka, sudah menyajikan kitab sucinya apa adanya, aja masih kamu kritik. Kamu berani nggak menyajikan hal yang sama?
Misalnya, penemuan Kodeks Sanaa 1972 itu banyak berbeda dengan teks standar. Kalau orang Kristen itu mungkin sudah ada Sanaa version, sudah ada seperti itu, tapi di kalangan Islam kan nggak berani yang seperti itu, karena di Islam naskah liturgisnya itu yang dihafal. Kalau di Kristen itu kan naskah liturgis itu yang dihafal, ya. Jadi seperti itu, makanya di lembaga Alkitab tetap ditulis dengan tanda kurung buka, kurung tutup. Artinya apa? Itu bukan palsu, karena itu adalah pembacaan teks di dalam konteks liturgis. Karena di gereja kuno itu tidak ada lembaga Alkitab, tidak ada 1 kali cetak 10.000, itu tidak ada. Maka di gereja kuno teks-teks kitab suci itu sebagian besar dihafal kan. Makanya kalau Anda tanya kepada orang barat yang munculnya baru abad-abad pertengahan, kan ini asing. Sesuatu yang asing ini justru diteruskan oleh Islam. Tapi kalau Anda lihat di biara-biara di Syria, di Mesir, orang itu hafal yang namanya naskah Agabia yang berapa sembahyang 7 Mazmur, 6 Mazmur, 5 Mazmur itu dihafal biasa, itu tidak ada masalah. Karena ketika orang hafal itu bukan sesuatu yang takjub. Orang Indonesia Kristen begitu lihat ada polwan hafal 2 juz Al-Quran, kepalanya geleng-geleng. Tapi ketika petani-petani kacang di wilayah Wonogiri itu hafal dengan mau copat ceritanya Joko Tingkir, nggak ada yang geleng-geleng kepala kan. Sigro miler sang ketek si nonggo bajul, nggak ada. Luar biasa ini, hafal serat Joko Tingkir, itu kan orang kagetan saja. Maka dalam konteks seperti ini, bidikannya tidak hanya biblical, tapi harus historical, harus budaya, supaya pemahaman kita tentang iman Kristen itu tidak kagetan, tidak gumunan, tidak kurang referensi. Itu ya. Tuh yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi, apakah gereja sekarang yang sudah banyak aliran denominasi masih sesuai dengan gereja mula-mula? Kalau begini, kalau gereja-gereja masih mengikuti pengakuan iman, regula fide, itu saya kira dalam garis besar masih sama. Tapi yang menjadi masalah adalah denominasi baru yang bikin sendiri itu yang jadi masalah itu. Jadi saya terus terang kalau Anda tanyakan kepada saya, eklesiologi saya mungkin lebih longgar ketimbang banyak orang-orang Kristen ortodok yang lain. Karena bagi saya eklesiologi itu bisa dipahami gini, eklesiologi dalam konteks gereja kita masing-masing. Lalu eklesiologi dalam makna umum, karena Protestan sama Katolik sudah berpisah, eklesiologinya berbeda, nyatanya dua-duanya eksis. Ini nggak bisa dinafikan satu sama lain. Dalam batas ini saya agak longgar. Artinya apa? Artinya mengakui eklesiologi masing-masing, toh pengakuan imannya masih sama. Kan itu kan? Tapi begitu muncul gereja-gereja baru yang kemarin mengatakan Tuhan bicara kepada saya, dan itu saya nggak bisa terima. Karena itu sesuatu yang sifatnya subjektif. Tapi di dalam konteks gereja yang saya sebut dengan regula fide yang sama tadi, paling tidak dalam garis besar pengakuan iman dan liturginya kan masih sama. Jadi liturgi Protestan misalnya lebih sederhana daripada Roma. Roma itu penyederhanaan dari liturgi ortodok yang lebih kuno misalnya. Tetapi artinya konteksnya, pengakuan iman ada, doksologi ada, votum salam ada, doa ada, sekalipun doa disebut doa syafaat, ya kan, di kalangan Protestan, tapi unsurnya ada. Terus kemudian ibadah sakramental, perjamuan kudus yang mati roti dan anggur, sekalipun maknanya beda-beda, tapi artinya basicnya itu tetap pada Kristus dan korban salibnya yang suci. Yohanes pasal 10. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar,
Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, diserami Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku,
Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.